Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Murid Tuhan yang Rajin, yang terambil di dalam Markus 1 ayat 16-20. Kita pasti sering mendengar kata rajin atau pernah mengatakannya kepada sesama kita. Lalu apakah arti dari kata rajin? Rajin dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka bekerja, sungguh-sungguh bekerja dan selalu berusaha giat. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang rajin adalah orang yang suka bekerja dengan sungguh-sungguh dan berusaha memberikan yang terbaik. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan. Karena selama hidup kita di bumi ini, kita melayani Tuhan. Dan hal ini tidak berarti harus di dalam sebuah gereja. Dan bukan juga berarti bahwa kita melayani Tuhan secara langsung, melainkan bisa melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, atau melalui sebuah organisasi. Dan semua kegiatan yang kita lakukan, jika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka kita sedang melayani Tuhan. Kita lihat dalam nats Alkitab pada renungan hari ini, yang judul perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ada dua hal yang menarik saat para murid-murid ini dipanggil sendiri oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Yang pertama adalah sedang bekerja. Ketika Yesus melihat Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka ini sedang bekerja. Ada yang sedang menebarkan jala di danau, dan ada yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Artinya bahwa saat itu mereka sedang bekerja dan bukannya sedang santai, liburan, atau sedang berpesta. Seperti Yesus yang melihat para murid ini, hal yang sama terjadi pada setiap kita, di mana Tuhan akan selalu melihat bagaimana kita dalam melakukan suatu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam hal ini, kita belajar bahwa untuk menjadi murid Tuhan harus memiliki sifat rajin, yaitu senang bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik. Perlu untuk kita ketahui bahwa rajin setiap orang itu berbeda-beda, sesuai dengan profesi atau bidang pekerjaan yang dilakukan. Seorang pedagang akan rajin untuk berjualan, membuka toko saat pagi dan menutupnya saat sore atau malam. Seorang ibu rumah tangga akan rajin bangun pagi untuk mempersiapkan bekal bagi anak dan suaminya. Seorang yang bekerja di perkantoran akan rajin bekerja di kantor untuk melakukan tugasnya. Jadi, setiap kita harus saling menghargai usaha yang kita lakukan dalam bidangnya masing-masing, karena hal utamanya ialah sedang bekerja. Yang kedua adalah mengikuti Yesus. Setelah Yesus melihat mereka dan kemudian memanggil mereka untuk mengikuti Yesus, mereka pun mengikutinya. Seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-20 bunyinya, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka tidak berkata kepada Yesus, "Bagaimana dengan ayah kami? Bagaimana dengan orang-orang upahan ini? Atau bagaimana dengan hasil kami menjala ikan?" Tetapi saat mereka dipilih untuk menjadi murid Yesus, mereka mengikutinya tanpa ragu akan pilihan yang sudah mereka ambil. Dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa keluarga dan hasil pendapatan itu kurang penting dan kita bisa meninggalkannya begitu saja, yang penting ikut Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan untuk melupakan keluarga dan menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan kita malas bekerja, tidak berusaha untuk memberikan yang terbaik saat kita bekerja, karena justru orang yang ikut Tuhan akan menjadi berkat bagi keluarganya dan sesama, karena mengikuti teladan yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya. Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, baik memberi dengan kita mengasihi sesama, ataupun memberi berupa materi. Dan orang yang rajin pasti diberkati oleh Tuhan, karena berkat akan mengikuti orang yang taat kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber berkat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita terus belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang suka bekerja, senang memberikan yang terbaik, dan taat mengikut Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.